19 juta lapangan pekerjaan ternyata hanya omong-omong. Gak tahu siapa yang ngomong ya. Bukan saya cuma reaction. Cari deh kerjaan di tempat lain. Di luar Indonesia walaupun lo supaya nggak nganggur itu. Kasihan kan mereka. Wow, kita kaya. Wow, kita rich. Wow, kita lebih tinggi dari Malaysia. Malaysia negara kecil. Bro, stop ya. Hey, lu stop ya. Bilang seperti itu. Udah, akuin aja kita. Kita tuh di bawah udah. Tidak ada satupun orang yang dari Malaysia, ya, orang yang bekerja di Malaysia terus pulang-pulangnya orang Malaysia itu rasis. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu hoak. Kalaupun ada, itu pembenci. Ya. Oh, hai guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Tentu baik-baik saja ya guys ya. Oke, kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Seperti biasa kita akan bereaction sebuah video yang sangat viral sekali. Dan ini tengah terjadi di Indonesia ya, tentang lapangan pekerjaan gitu. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan dengan negara Malaysia. Di live pencarian TikTok ya, kalau kalian ada senggang buka TikTok, kalian ketik aja lapangan pekerjaan Indonesia dan lapangan pekerjaan di Malaysia gitu ya. Yang keluar seperti apa? Tentu kalian sangat penasaran sekali dengan videonya. Kita lanjutkan ke videonya ya guys ya, tanpa berlama-lama guys. Inilah pencari kerja yang ada di Indonesia sekarang, tengah terjadi, lagi terjadi. Di situ saya nggak tahu di mana, tapi informasinya ini ada di Bekasi gitu ya. Wah, banyak sekali anak-anak yang baru lulus sekolah dan mencari pekerjaan seperti ini ya. Dan ini terjadi mungkin di satu daerah aja loh, belum daerah yang lain ya. Oke, lanjut. Jangan salahkan Gibran kini soal lapangan pekerjaan. Siapa yang coblos, siapa yang pilih? Kau di sana, aku juga nyoblos. Bang, lu kalau nyoblos aja bang, gak usah dibilangin aja. Bang ini bikin malu aja kan. Enggak bang, bukan malu ya, tapi ini yang terjadi ya. Gagah. Semangat bang. Oi, jangan ramai doang, ha? Oke? Jadi sudah ya. Kalian udah lihat video ini belum? Udah video Belanda kalian belum? Kalau belum coba tengok ya. Dari sini kita belajar atau mengetahui kalau pemerintah itu belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Jujur di era yang sekarang inilah yang kurasakan lah ya. Ya lain-lain orang gitu kan, tapi yang kurasakan lah yang mencari pekerjaan itu susah kali. Dan PHK tuh di mana-mana. Padahal waktu kampanye tuh orang itu ngomong 17 juta lapangan pekerjaan gitu ya kan. Adapun lapangan pekerjaan itu harus pakai orang dalam atau main uang. Kita ini kan mau cari kerja, mau cari uang, bukan mengeluarkan uang. Dan kalaupun pakai orang dalam, ada dia sampai 3 bulan masuk di PHK. Biar apa? Biar nanti orang dalam ini dapat uang terus, jadi berputar terus dia kayak gitu. Jadi tolong ya, kalian yang lagi duduk di atas itu, perbaiki lagi sistem pemerintahan kalian untuk bagian lokal. Oh iya, baru tahu aku kalau nggak ada statement seperti itu. Iya, baru tahu aku kak gitu. Kalau yang pakai orang dalam dapat 3 bulan terus di PHK, terus cari yang lain lagi lah, pakai yang uang dalam juga ya, seperti itu ya. Cari yang lain lagi yang bisa istilahnya tuh bisa bayar yang atasan gitu ya.
Lepas tuh kalau udah dapat pekerjaannya 3 bulan di PHK, dibuang, terus cari yang ganti baru lagi. Oh jadi begitu sistemnya ya. Baru tahu aku di negara situ. Negaraku sendiri gimana gitu. Gak tahu lah aku kak. Kasihan juga. Ya bukan kasihan ke siapa, ke kita juga. Saya sendiri juga merasakan gitu. Cuman ya gimana lagi gitu ya. Baru tahu kalau andai kata mencari pekerjaan terus pakai orang dalam terus digituin gitu. Ya betul. Oke, lanjutkan. Miris lihat anak-anak muda, anak-anak bangsa kita yang harusnya dapat kemewahan dan juga kemudahan buat mengejar cita-citanya, tapi justru harus baku pukul sama pencari kerja lainnya. Di sisi lain, ada anak-anak orang kaya yang dengan happy-nya pakai jalur orang dalam. Kejadiannya di Kabupaten Bekasi, lowongannya buat 2.000 orang, yang mau lamar kerja sampai 25.000 orang. Mana tanggung jawab pemerintah yang katanya mau buka lapangan pekerjaan sampai belasan juta? Mana gebrakan pemerintah yang katanya mempersiapkan bangsa buat menjadi Indonesia maju? Yang kita tahu, anak muda ya jadi investasi paling besar buat menggapai Indonesia Emas 2045. Jangankan untuk berlomba-lomba menciptakan sesuatu, untuk mencari makan buat keluarganya aja mereka kebingungan. Betul, Bang. Kalau abangnya nagih untuk yang 19 juta itu, tunggu dulu kan, tunggu dulu ya. Bang, nggak tahu aja Indonesia Bang gitu ya. Sabar aja dulu ya. Indonesia, lanjutkan Bang. 19 juta lapangan pekerjaan ternyata hanya omong-omong. Gak tahu siapa yang ngomong ya. Bukan saya cuma reaction. Ya ampun, banyak sekali ya. Ribuan pencari kerja memadati Job Fair Expo bertajuk Bekasi Pasti Kerja yang diselenggarakan di Presiden University Convention Center Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa 20. Saya juga mulai melihat peluang teman-teman yang memang punya kualifikasi tinggi, cari deh kerjaan di tempat lain. Di luar Indonesia walaupun supaya nggak nganggur itu. Kasihan kan mereka. Dan pernyataan Prof yang seperti ini kadang kontroversial loh Prof. Iya. Disuruh cari kerjaan aja di luar sana. Iya. Itu Prof nggak apa-apa dengan seperti itu. Dianggap kok malahan anak Indonesia disuruh cari kerjaan di luar aja. Karena kita belum bisa kasih kerja mereka. Berarti kita harus mengakui kekurangan kita dulu ya Prof? Iya, kita kan kurang tempat kerjaan ya. Iya, itu betul ya kata profesor ya di situ ya. Belum mampu untuk memberikan pekerjaan kepada rakyat yang segitu banyaknya dengan keadaan yang seperti ini. Seperti itu. Jadi ya kalian jangan wow kita kaya, wow kita rich, wow kita lebih tinggi dari Malaysia negara kecil. Bro, stop ya. Hey lu, stop ya bilang seperti itu. Udah, akuin aja kita tuh di bawah udah. Yang di atas di Indonesia tuh ada banyak, bukan sedikit. Tapi yang kita direndah tuh, yang ada di garis bawah kemiskinan, kita, saya, kamu, dan juga mereka yang lainnya tadi yang mencari kerja di situ. So please stop ya. Stop bilang kalau negara Malaysia itu kecil dan gak bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Hey bro, kamu tahu nggak berapa banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia dan mereka pulangnya makmur? Berapa banyak seperti itu? Malaysia tuh negara yang baik, orangnya welcome, nggak rasis bro. Lu cuma denger di internet aja, lu denger baca aja, lu dateng aja ke Malaysia gitu ya. So stop bilang Malaysia itu nggak baik orangnya ya. Stop. Kamu di Indonesia lagi parah-parahnya seperti ini, seperti itu, nggak dapat pekerjaan. Kau bisa datang ke negara lain gitu untuk melanjutkan hidupmu, untuk hidupmu yang lebih baik ke depan, ya. Gak usah ngeluh.
Stop bilang negara lain tuh di bawah negara Indonesia. Udah, terima aja kenyataannya dulu. Kita bukan gak berharap Indonesia itu gak maju. Saya sendiri sangat berharap Indonesia maju dan memberikan lapangan pekerjaan, makmur. Ya, makmur gitu ya. Oke, lanjutkan Profesor. Betul sekali pendapat Anda. Terbaik, ya terbaik. Apalagi nih? Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak karena sistemnya bukan cari orang yang bisa kerja, tapi Anda kenal sama siapa? Betul. Anda kenal dengan siapa? Itu betul ya, betul ya. Udah, Bang. Kau lucu, Bang. Lanjutkan. Per Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Totalnya jadi 7,28 juta jiwa. Lebih banyak dari populasi warga Singapura itu. Udah jumlahnya banyak banget, beban hidupnya juga berat banget. Pengangguran makin nambah, tapi lowongan kerja banyak syaratnya. Punya pengalaman berapa lama Anda? Nggak ditanya banyak, pengalaman, ditanya umur. Umur lolos ditanya, udah nikah apa belum? Belum nikah ditanya lagi, pelihara diskus nggak di rumah? Tahu nggak diskus, ikan diskus? Nggak punya ikan diskus ditanya lagi, punya kaktus joget nggak? Iya, sekarang kita lihat versi yang mencari kerja kosong di Malaysia ya, versi TikTok. Kalian nggak percaya, kalian set sendiri, kalian lihat sendiri faktanya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang. Kalian lihat sendiri ya, untuk warga-warga yang selalu mencaci maki Malaysia ya. Oke, ini memang tidak akurat semua. Untuk yang di pencarian TikTok tuh memang tidak akurat semua. Tapi ya ini tapi di Malaysia itu pekerjaan banyak dan melimpah dan rakyatnya juga makmur, aman dan damai ya guys ya. Oke, jadi stop buat kamu warga Indonesia yang benci dengan Malaysia, stop buat kamu untuk bilang selalu Malaysia itu tidak baik ya. Stop ya. Dengarkan kata profesor yang tadi.
Bisa kan dengarkan kan? Kerjalah nak walaupun kamu jauh dari rumah kamu. Ya, jika di negerimu sendiri kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, pergilah ke Jepang, ke Korea, ke Australia, kemanapun. Bekerjalah dengan baik. Bawalah nama Indonesia. Ya, untuk hidupmu lebih baik. Hidupmu bukan negara yang urus. Kamu harus ingat itu. Kamu stop mengeluh sekarang. Kamu keluar dari Indonesia. Kamu bekerja ke luar negeri. Stop. Itu hidupmu. Itu akan dipakai olehmu. Dapatmu yang dari luar negeri, kamu akan menikmatinya sendiri. Iya. Saya bukan tidak berharap Indonesia itu tidak maju. Saya sangat berharap sekali Indonesia mendapat banyak lapangan pekerjaan. Nggak perlu harus keluar negeri. Kita makmur di negeri kita sendiri. Tapi kenyataannya sampai sekarang, dari dulu-dulu, dari lengsernya Presiden Soeharto sampai sekarang, mana ada yang 60% rakyat Indonesia dari 300 juta jiwa itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Kecuali orang dalam ya. Udah, jadi stop seperti itu, stop mengeluh, kejarlah impianmu dimanapun kamu berada. Oh ya, untuk warga Malaysia, saya bilang banyak terima kasih. Kalian memang terbaik. Kalian jaga rakyat kami. Kalian jaga saudara-saudara kami. Kalian sangat baik. Tidak ada satupun orang yang dari Malaysia, ya, orang yang bekerja di Malaysia terus pulang-pulangnya orang Malaysia itu rasis. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu hoak. Kalaupun ada, itu pembenci. Ya, oke? Terima kasih untuk rakyat Malaysia yang selalu menjaga rakyat kami. Kalian selalu semoga selalu maju, semoga selalu makmur hidupmu. Terima kasih untuk kalian semua, dan dari saya Bang B, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.